Dario, di mana kamu? Mama mau bicara. Helen berkacak pinggang sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling. Dario, kesini sekarang. Berulang kali Dario memanggil-manggil nama putranya, tapi sampai tenggorokannya kering, Dario tak kunjung datang. Justru seorang pembantu yang datang menghampirinya. Maaf Bu, mungkin Pak Dario tidak mendengar panggilan Bu Helen. Memangnya Dario di mana? Tadi saya lihat ada di lantai 3 Bu, di ruangan biliar. Sama siapa dia di sana? Sendiri Bu. Tapi apa? Pembantu itu tampak gugup. Tapi apa? Yang jelas kalau ngomong. Maaf Bu, tadi waktu saya membersihkan lantai 3, saya mendengar seperti banyak benda pecah di ruang biliar. Benda pecah? Iya Bu, sepertinya Tuan Dario sedang marah. Helen berdejak. Ya sudah, kamu lanjut kerjaan kamu. Saya ke atas. Helen pun menuju ke lift dan menekan tombol lantai 3. Begitu sampai di lantai 3, Helen langsung menuju ke ruang biliar. Helen tersentak mendengar suara benda pecah dari dalam. Dengan perasaan kalut, Helen masuk ke dalam ruangan dan betapa terkejutnya dia melihat ruangan biliar sudah dalam kondisi yang sangat kacau. Vas-vas bunga pecah berantakan, bola biliar tersebar kemana-mana, stik biliar pun patah. Begitu juga papan biliar yang tampak rusak seperti bekas tonjokan. Dan yang paling membuat hati Helen hancur, putranya sambil berteriak terus menonjok kaca hias yang berukuran sedang yang tertempel di dinding hingga kacanya retak dan darah membasahi retakan kaca dan menetes dari tangan Dario terkepal. Kamu pengecut Dario, Dario berteriak dan menunjuk kaca itu semakin kuat. Kamu pembohong. Dario kembali menonjok kaca. Kamu pendusta. Dario sekali lagi menonjok retakan kaca dan terus meneriaki dirinya sendiri seperti yang Ayuma katakan padanya. Kamu pengecut, kamu pembohong, kamu pendusta, kamu brengsek. Tonjokan kali ini begitu kuat, keras dan sangat sakit, tapi Dario sama sekali tidak merasa sakit dan terus menonjok kaca itu. Dario, apa-apaan kamu? Kenapa kamu menyakiti diri kamu sendiri? Berhenti. Helen mendekat dan menahan tangan putranya, tapi Dario justru menangkis tangannya dan terus menonjok kaca. Aku harus menderita, Ma. Aku harus menderita. Aku harus merasakan penderitaan Savannah, perempuan yang aku cintai. Luka ini hanya sebagian kecil dari luka yang aku berikan pada Savannah selama 2 tahun pernikahan. Penderitaan apa sih? Kamu gak pernah membuat Savannah menderita. Berhenti bicara omong kosong dan berhenti menyakiti diri kamu sendiri. Aku gak bicara omong kosong, Ma. Kenyataannya putra yang Mama banggakan ini tidak lebih dari seorang pengecut yang menyakiti istrinya sendiri, Ma. Kamu bukan pengecut, Dario. Sadarlah. Helen menangkup pipi putranya dan menatap dengan sorot mata terluka. Hati Helen bagai tercapik-capik melihat putranya sangat kacau seperti ini. Aku pengecut, Ma. Aku pengecut. Dario menangkis tangan Helen dan menonjok kaca lagi. Darah menetes semakin banyak dari punggung tangannya yang terkepal. Helen mundur selangkah dan memegang dadanya yang terasa sesak. Sebagai ibu, hati Helen hancur melihat Dario depresi sampai menyakiti diri sendiri karena rasa bersalahnya. Helen tidak menyangka kepergian Savannah akan berefek sebesar ini pada Dario. Bahkan saat Sia ketahuan selingkuh dan pergi, kemarahan Dario tidak sampai menyakiti diri sendiri. Dario tidak sehancur ini. Sungguh hati Helen sakit sekali. Aku harus menderita. Aku harus merasakan kesakitan istriku. Aku harus menebus kesalahanku. Aku sudah menghancurkan hidup Savannah. Aku juga harus hancur sebagaimana istriku hancur. Tenang Dario, tenang. Helen mencengkram lengan Dario dan menatap lekat. Jangan gila kamu, jangan gila dan terus menyakiti diri kamu sendiri. Jangan lemah karena kepergian seorang perempuan. Sadarlah, masih banyak perempuan di luar sana yang mau menjadi istri kamu. Masih banyak perempuan yang lebih hebat daripada Savannah. Savannah bukan siapa-siapa. Jangan menghancurkan diri kamu demi perempuan murahan itu. Perempuan murahan. Dario tertawa dengan genangan air mata di pelupuk mata.
Sebaiknya mama menjauh dariku sebelum aku hilang kendali dan menyakiti mama. Kalau mama terus mengatai istriku yang tidak-tidak, aku sedang marah. Aku tidak ingin menyakiti mama. Hati Helen mencelos. Kamu ingin menyakiti mama demi perempuan itu? Namanya Savana Gamalan. Dia punya nama, mah. Berhenti menyebutnya perempuan itu, dan berhenti juga menyebut Savana perempuan murahan. Sebenarnya apa salah Savana sama mama? Aku Savana pernah berkata kasar sama mama? Apa Savana pernah menyakiti hati mama? Enggak kan, Ma? Savana selalu menghormati mama meskipun sikap mama sangat jahat padanya. Savana bahkan tidak pernah menaikkan nada bicaranya. Sehormat itu Savana pada mama. Tapi kenapa mama begitu membenci istriku? Aku dan Savana satu, Ma. Mama membenci Savana, sama saja mama membenciku. Mama menyakiti Savana, sama saja mama menyakitiku. Dario berteriak dan menjambak rambutnya sendiri. Bodoh, aku bodoh karena kebodohanku. Aku kehilangan istriku. Dario mengerang marah dan memukul-mukul kepalanya dengan keras. Cukup Dario, cukup. Hentikan, jangan seperti ini, nak. Helen menahan tangan Dario, tapi Dario terus memukul kepalanya. Nak, cukup Dario, hentikan. Hati mama sakit melihat kamu seperti ini. Maafkan mama, maafkan mama. Tolong berhenti, mama mohon jangan sakiti diri kamu. Helen menangis dan mencoba menahan tangan Dario, tapi Dario tidak mau berhenti, memukul kepalanya sendiri. Cukup, nak, cukup, berhenti, jangan menyakiti diri kamu sendiri. Berhenti, tolong, mama mohon. Kamu terluka Dario, kamu terluka. Tubuh Dario merosot. Helen pun bersimpuh di samping putranya dan memeluk erat. Dario menangis keras. Savana, tolong bawa istriku pulang, ma. Aku mencintainya, aku mencintai Savana. Helen ikut menangis bersama putranya. Hati ibu mana yang tidak tersakiti melihat anaknya menangis seperti ini. Terlebih lagi selama ini Dario tidak pernah menangis. Savana, Dario mencari dalam pelukan Helen. Tolong katakan pada Savana, ma, aku mencintainya. Aku tidak mau bercerai. Kembalikan Savana padaku. Aku merindukan istriku. Sembari mengeratkan pelukan, air mata Helen terus mengalir. Sampai detik ini pun Helen masih tidak menyukai Savana. Helen tetap ingin mereka berpisah, tapi jika mereka berpisah, Dario bisa semakin depresi dan benar-benar gila. Hanya membayangkan putranya menjadi gila sudah membuat hati Helen begitu sakit. Mama, hai sayang, mama baru saja ingin membawa makanan ke kamar kamu, ucap Ayuma yang sedang menata makanan di nampan untuk dibawa ke kamar putrinya. Aku sudah baik-baik saja, ma. Aku udah gak pusing kok. Aku ingin makan di ruang makan aja sama mama, Om Andrew, Bang Victor, dan Vernon. Sebenarnya Savana masih pusing sekali, tapi Savana tidak ingin orang-orang di sekitarnya mengkhawatirkannya. Savana sudah terlalu banyak menyusahkan mereka. Savana harus terlihat kuat. Ya, mereka nggak ada di rumah, sayang. Om Andrew balik ke Singapura mengurus perusahaan karena pusat perusahaan ada di sana. Victor belum mau pindah ke rumah ini. Victor ingin tetap tinggal di rumah papanya. Victor kalau kesini pasti agak sorean, sedangkan Vernon kuliah di Surabaya. Mungkin Om Andrew dan Vernon pulang weekend nanti. Oh begitu ya. Iya sayang, kita makan berdua ya. Sini duduk. Ayumah menarik kursi dan membantu putrinya duduk. Ini tadi mama masak sop daging buat kamu. Terima kasih, ma. Sama-sama sayang. Ayumah tersenyum dan mengusap rambut putrinya. Setelah menyiapkan nasi dan lauk, Ayumah pun duduk di samping putrinya. Mereka makan sambil mengobrol banyak hal seperti biasanya. Savana menceritakan kehidupannya selama di panti asuhan, tapi cerita Savana pasti selalu yang bahagia-bahagia agar mamanya tidak terlalu merasa bersalah. Lalu Ayumah menceritakan masa mudanya dulu. Ya begitulah mama waktu masih muda. Savana mengangguk-angguk. Dari cerita mama tadi berarti mama deket dong sama teman mama yang namanya Abian. Mama selalu menyebut nama Abian. Ayumah terdiam. Mama nyebut nama Abian.
Iya, setiap mama cerita, mama sering menyebut nama Abian. Mama bilang Abian itu teman mama yang paling jahil. Ayuma terdiam, saking semangatnya. Cerita Ayuma sampai tidak sadar menyebut nama Abian. Oh iya, mama dan Abian teman dekat. Savana mengangguk-angguk. Oh iya ma, aku sudah memikirkan jawabannya. Jawaban apa? Soal ajakan mama pindah ke luar negeri. Ayuma tersenyum. Apa jawaban kamu? Aku ikut mama, aku mau ikut mama kemanapun mama pergi. Mata Ayumah berbinar mendengar jawaban putrinya. Serius sayang? Iya ma, keluar negerinya kemana? Kemana aja asalkan sama mama. Ya udah, kalau begitu mama akan urus keberangkatan kita ke Singapura. Ya ampun, mama senang sekali dengan keputusan kamu. Ayumah mencondongkan tubuhnya ke depan dan memeluk putrinya. Savana membalas pelukan itu, tapi tidak ada senyuman di wajahnya. Keputusan ini sangat menyakitkan untuk Savana. Savana masih belum rela meninggalkan tanah kelahirannya, tapi Savana juga tidak ingin ditinggalkan mamanya. Sekuat apapun Savana, dia selalu takut yang mamanya kesepian dan kesendirian. Setidaknya jika bersama mamanya, dunianya tidak akan sepi dan sendiri. Ada tempat berbagi dan bersandar saat dia lelah. Ayuma juga tidak akan pernah meninggalkannya dan akan selalu melindunginya. Pun Savana bisa menunjukkan baktinya pada Ayuma. Terima kasih ya sayang, mama bahagia sekali. Iya ma, aku juga bahagia. Savana melepas pelukannya. Aku ke kamar dulu ya ma. Iya sayang. Savana tersenyum dan melangkah menuju ke kamarnya. Sementara Ayumah langsung menelpon Andrew untuk memberitahu kabar baik ini. Setelah menghubungi Andrew, Ayumah menelpon Matthew untuk meminta bantuan mengurus administrasi. Matthew memiliki banyak relasi, urusannya pasti lebih cepat selesai dengan bantuan Matthew. Jam 10 malam, Ayuma selesai menelpon Matthew. Lalu dengan senyum bahagia Ayuma menuju ke kamar putrinya. Malam ini Ayuma ingin tidur bersama Savana. Begitu sampai di kamar Savana, dengan hati-hati Ayuma membuka pintu. Putri mama, gumam Ayuma pelan sambil melangkah mendekati kasur. Setelah menutup pintu dengan pelan-pelan, Ayuma naik ke atas ranjang dan tidur miring menghadap pada putrinya. Sebentar lagi kamu akan lepas dari penderitaan sayang. Ayumah mengusap lembut pipi Savana, lalu perlahan memejamkan mata. Baru saja ingin terlelap, namun Ayumah dikejutkan dengan gumaman putrinya. Azam. Ayumah membuka mata. Azam, ini mami nak. Ayumah memposisikan diri duduk dan membangunkan putrinya. Savana, Azam jangan nangis sayang. Maaf mami gak bisa menemani Azam lagi. Maaf mami gak bisa jadi ibu Azam lagi. Jangan nangis sayang. Ayumah mencelos mendengar igauan Savana yang menyebut nama Azam. Sesaat itu Savana pada Azam sampai alam bawah sadarnya bersedih dengan perpisahan mereka. Mungkin bahkan rasa sayang Savana pada Azam lebih besar daripada rasa sayang Savana pada Dario. Sini nak, peluk mami. Azam jangan nangis ya. Masih dengan mata terpejam, Savana menggerakkan tangannya seolah sedang memeluk seseorang. Lalu setetes air jatuh dari sudut matanya. Azam jangan bersedih. Azam harus bahagia. Nanti mami ikut sedih kalau Azam sedih. Ayumah tak kuasa menahan tangis. Sekarang Ayumah tahu Savana bertahan selama 2 tahun. Bertahan dalam penderitaan yang menyakitkan, bukan hanya karena cintanya pada Dario, tapi karena kasih sayangnya pada Azam. Savana bangun. Savana bangun sayang. Savana menggelengkan kepala ke kanan kiri. Lalu Azam. Savana membuka mata, lalu terduduk dengan sorot mata gelisah. Tangannya gemetar dan air mata terus mengalir membasahi pipinya. Di mimpi tadi, Savana bertemu Azam. Azam duduk sendirian di bangku taman rumah. Anak kecil itu menunduk dan bahunya bergetar pelan. Begitu mendekat, Savana terkejut
melihat Azam menangis, Savana pun langsung mendekat putranya dan ikut menangis bersama, dan ternyata tangisnya ke bawah sampai ke dunia nyata. Savana menjadi tertahan sambil menekan dadanya yang terasa begitu sesak. Savana, sakit, kenapa sakit sekali mah? Kenapa sesakit ini? Aku sudah berusaha melupakan, tapi kenapa justru semakin sakit? Azam, aku menyayangi Azam mah. Tangis Savana pecah, tangannya semakin kuat menekan dadanya yang terasa sakit. Ayumah menarik tubuh rapuh putrinya dalam pelukan, lalu tetes demi tetes air mata membasahi pipi. Tangis Ayumah tak terbendung, hatiku ikut sakit mendengar tangisan putrinya.